Halo guys, selamat datang kembali di channel Bikini Army. Kali ini saya akan mengulas film Netflix bertemakan zombie yang berjudul Kingdom Ashen of the North. Spin-off dari serial berjudul Kingdom ini mengangkat tokoh seorang pejuang kebebasan bernama Ashin. Dan bagus juga ditonton sebelum kalian mengikuti serial film Kingdom yang sudah rilis sebanyak 2 season. Sederet karakter di film ini diantaranya Ashin kecil, Ashin dewasa, Tahap, ayah dari Ashin, Min Chirok, komandan pasukan Chupanji, Cho Beom-il, komandan pasukan Joseon, dan Aidagan, pemimpin pasukan bangsa Jurchen. Bercerita tentang masa lalu Ashin dan asal mula sebuah wabah yang menyerang kawasan Joseon di season 1 dan season 2. Bukanlah wabah biasa karena wabah ini bisa mengubah manusia maupun hewan menjadi zombie. Berasal dari tanaman langka berwarna ungu bernama Saing Sacho yang tumbuh di wilayah Joseon, sebuah kawasan hutan terlarang bernama Piesagun. Tanaman ini menjadi inang dan daunnya menjadi area untuk bertelur bagi cacing parasit. Nah, jika termakan, cacing parasit itu akan menyerang otak dan menjadikan tubuh pemangsanya menjadi inang baru. Bahkan dengan cara tertentu, parasit itu bisa menghidupkan kembali sebuah mayat. Namun berupa mayat hidup yang tidak berakal dan hanya haus akan daging dan darah. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung aja ke alur ceritanya. Spin-off Kingdom Ashen of the North, Skui, Selebeu, let's go! Film dimulai dengan kemunculan rusa yang sedang mencari makan. Saat itu dia melihat tanaman berwarna ungu menarik nafsu makannya. Nah, kita lihat di bawah daun itu ada beberapa benda putih. Dan itu adalah telur dari cacing parasit. Setelah si rusa makan daun itu, tidak lama kemudian dia mengalami kejang. Dan kemudian dia tewas. Namun selanjutnya, si rusa itu terbangun kembali dengan mata berwarna putih. Seketika rusa itu berjalan kembali walaupun agak doyong. Indera pendengarannya semakin tajam. Dia dapat mendeteksi hewan buas yang berada di depannya. Bukannya kabur, dia malah menyerang dan ternyata walaupun sudah menjadi zombie, dia masih kalah sama harimau. Scene berpindah menceritakan negara Joseon yang sedang porak-poranda akibat invasi Jepang. Dengan tentu yang namanya perang itu menimbulkan kesengsaraan, terutama bagi para penduduknya. Namun bukan tidak mungkin, justru hal itu akan menumbuhkan jiwa korsa, perjuangan, dan patriotisme bagi kaum-kaum yang tertindas. Joseon sendiri terbagi atas wilayah utara dan selatan yang dipisahkan oleh sungai Amnok. Selatan merupakan lokasi kerajaan, dan sebagian besar lokasi bermukim bagi para kaum bangsawan. Sedangkan di utara bermukim suku Jurchen. Mereka adalah kaum proletar yang menolak aturan kerajaan yang korup dan dirasa menindas bagi bangsa sendiri. Jurchen adalah bangsa yang sangat kuat dan agresif. Digambarkan sebagai kaum Spartan era pimpinan Leonidas yang tidak mau tunduk oleh perintah siapapun. Aidagan adalah sang pemimpin pasukan Jurchen. Dia berhasil menaklukkan dan menyatukan kawasan utara di bawah bendera Jurchen Pajeowi. Di bawah bendera Pajeowi, mereka semakin kuat dalam hal bertarung dan berperang. Bahkan balita di Jurchen sudah dilatih bela diri sejak pertama kali mereka berjalan. Di masa itu, kerajaan Joseon pun akan sulit mengatasi perlawanan 10.000 pasukan Jurchen yang dipimpin oleh Aidagan. Dengan dalih menghindari perang saudara, Joseon memilih untuk tidak melakukan agresi ke wilayah Jurchen. Min Chirok sebagai perwakilan Joseon merupakan komandan tentara benteng Manpo di Chupajin. Dia merekrut segelintir kaum Jurchen yang tinggal di wilayah Joseon. Mereka disebut Seongjioyein, merupakan kaum terbuang yang tidak diakui oleh bangsa Jurchen maupun Joseon sendiri. Min Chirok memanfaatkan mereka sebagai mata-mata untuk mengawasi pergerakan Jurchen. Seongjioyein diberikan wilayah untuk bermukim, dibebaskan pajak, dan dijanjikan jabatan di pemerintahan. Kepala sukunya bernama Tahap, yang juga merupakan ayah dari Ashin. Ibu Ashin bernama Jeon Suji sudah lama sakit, dan tak satu pun tabib Joseon yang mau mengunjungi mereka.
Ashin sering menyusup ke hutan Piesagun demi mencari keberadaan tanaman Saeng Shacho untuk digunakan sebagai pengobatan ibunya. Sebenarnya Ashin mengira tumbuhan mitos itu adalah ginseng liar. Namun ternyata dia menemukan tumbuhan aneh di sekitar altar Dewa Pelindung yang sudah terbengkalai. Dia menemukan tulisan di dinding yang bercerita tentang tanaman yang bisa membangkitkan kematian. Makanya dia cari tanaman itu demi ibunya, tanpa tahu makna dari harga yang harus dibayar. Namun ayahnya selalu melarangnya, karena khawatir dia ditangkap oleh pasukan Joseon. Suatu hari patroli Joseon menemukan tumpukan mayat di dalam hutan Piesagun. Rumor berkembang di masyarakat bahwa pasukan Jurchen menerobos Piesagun untuk mencari ginseng liar dan malah tewas terbantai. Setelah melaporkan kepada pimpinan, Min Chirok pun datang dan memastikan bahwa mayat-mayat itu adalah penduduk Jurchen. Dia memastikan dari tato yang ada di tangan mereka, dan itu adalah tato yang khas bagi penduduk Jurchen. Luka di tubuh mereka seperti diserang hewan buas. Namun anehnya, hanya sedikit dari tubuh mereka yang mengalami luka mengerikan. Dia mengenali benda yang tergenggam di tangan salah satu korban. Ia lalu menyimpannya. Demi menghindari serangan pasukan Jurchen, Min Chirok berusaha menyebar berita bahwa kematian orang Jurchen itu karena serangan hewan buas. Dan memang di Piesagun ada seekor harimau yang muncul tadi di awal. Min Chirok lalu berkunjung ke rumah Tahap, lalu memintanya pergi ke Jurchen dan menebar berita bahwa korban Jurchen tewas karena serangan harimau. Tubuh-tubuh itu segera diangkut ke markas militer Joseon di benteng Manpu. Min Chirok mencurigai kalau korban Jurchen bukan dibunuh oleh harimau, tapi dibantai oleh seseorang. Maka demi menghilangkan jejak, tubuh-tubuh itu pun dikremasi. Min Chirok mendatangi komandan pasukan Joseon yang sedang ditugaskan di Chupajin bernama Cho Beom-il. Dia adalah putra dari Cho Hak-ju, seorang bangsawan dari klan Haewon-cho yang kelak akan berusaha merebut tahta kerajaan Joseon. Tokoh ini nantinya menjadi komandan militer kerajaan Joseon di Kingdom Season 1. Balik ke Min Chirok, melihat hiasan topinya yang terlepas, dia bertambah yakin pelaku pembantaian adalah Cho Beom-il. Karena 2 hari yang lalu, Cho Beom-il juga berburu di dekat perbatasan Piesagun. Cho Beom-il berdalih kalau mereka pantas mati karena ingin mengambil ginseng liar milik klan Haewon-cho. Tapi menurut Min Chirok, perbuatannya hanya akan menghadirkan pembalasan dari Jurchen. Malam harinya ternyata Aidagan dan pasukannya sudah sampai di Sungai Amnok, bersiaga untuk melintas dan mencari jasad 15 orang Jurchen yang belum ditemukan. Sementara itu, Tahap sedang bersiap menuju Jurchen untuk menyebar rumor serangan harimau sang penjagal dari Piesagun. Pagi harinya, keadaan Ibu Ashin memburuk dan tidak ada tabib yang mau berkunjung. Sang ayah pun masih menjual cerita kepada para warga Jurchen. Hal itu memaksa Ashin mencari Saeng Shacho sebagai obat untuk ibunya. Segera dia berlari menerobos hutan Piesagun dan mulai memasuki runtuhan altar Dewa Pelindung. Dia lalu mengambil beberapa biji Saeng Shacho, dan sekali lagi tanpa mengetahui apa resiko yang harus dibayarnya. Meanwhile, Min Chirok membentuk 2 pasukan untuk memburu harimau itu. Sebenarnya dalih mereka adalah mencari harimau dari kedua sisi bukit Betula, lalu menggunakan suara pukulan besi untuk menggiring harimau masuk kembali ke Piesagun. Nampaknya beberapa orang Jurchen menyusup ke salah satu kelompok itu. Mereka juga ingin memburu harimau. Tiba-tiba terdengar suara harimau itu dan menyerang kelompok pertama. Min Chirok memerintahkan kelompok 2 untuk mundur. Namun pasukan Jurchen langsung berlari maju menuju keberadaan harimau. Kedua pasukan itu bertemu di padang sabana. Jurchen tanpa rasa takut menyerang harimau itu. Dua korban tewas dari pihak Jurchen dan 1 korban dari pihak Chupajin.
Pemimpin tim itu juga diserang oleh harimau. Dalam perjuangan hidup matinya, dia diselamatkan oleh anak panah Min Chirok. Orang itu namanya Gonkang, mungkin karena gaya rambutnya adalah gondrong belakang. Gonkang lalu menyobek perut harimau, tapi tidak menemukan potongan tubuh manusia di dalamnya. Karena tidak menemukan bukti dimakan harimau, Gonkang lalu atas nama Jurchen menyatakan perang kepada Joseon. Sek, kalau dilihat nih ya, mata si harimau udah putih juga loh. Pas dibuka perutnya, organ-organnya juga udah mati. Dalam artian harimau itu udah jadi zombie ya kan? Tapi yang digigit kok nggak berubah jadi zombie gitu loh. Lanjut, Shin pun berlanjut menampilkan Asin dalam perjalanan pulang. Dia menemukan jasad orang Jurchen terbunuh oleh sebuah anak panah. Dia harus segera kembali mengingat ibunya yang sedang kritis. Di rumah, adik Asin menunggu kedatangan Asin dan ayahnya yang tidak kunjung pulang. Tapi ternyata desanya diserang oleh Jurchen Pajowi. Pasukan pimpinan Aidagan ini membantai semua orang suku Seongjiayin. Asin menangis melampiaskan kesedihannya melihat semua keluarganya terbunuh. Dan dia menemukan kalung yang biasa ayahnya kenakan. Yang muncul dalam dirinya hanyalah dendam kepada Jurchen yang terbentuk semenjak masih bocil. Dendam yang terpupuk karena dia harus mengubur sendiri warganya sekampung. Memasuki musim dingin, dia melakukan perjalanan menuju Chupanji untuk menemui Min Chirok. Dia memohon untuk membalaskan dendam atas kematian ayahnya yang begitu setia kepada Joseon. Asin menganggap dirinya tidak akan mampu melawan Pajowi, dan dia sanggup untuk melakukan apa saja, bahkan pekerjaan yang paling hina sekalipun. Min Chirok menganggap pembantaian itu bukanlah urusan Joseon dan meminta penjaga untuk mengantar Asin kembali ke rumah barunya, yaitu di kandang babi. Setiap malam Asin selalu teringat bayangan pada tragedi malam itu dan bayangan wajah ayahnya saat terakhir kali mereka bertemu. Ternyata dia masih juga menyimpan tumbuhan Saeng Sacho atau tanaman pembangkit mayat. Ternyata dia masih juga menyimpan tumbuhan Saeng Sacho atau tumbuhan pembangkit. Setiap hari dilaluinya dengan membersihkan kandang dan mencuci pakaian para pasukan. Dia juga ditugaskan untuk menyusup ke wilayah kamp pasukan Pajowi untuk menggambar denah lokasi dan mengabarkan segala pergerakannya. Namun di sela kesibukannya dia membuat busur dan anak panah untuk berlatih. Segala rutinitas dan latihan itu dilalui Asin hingga dia beranjak dewasa. Selanjutnya hasil dari pengintaian dilaporkan kepada Min Chirok. Setiap hari dia terus berlatih memanah hingga pohon bidikannya berlubang demi untuk membalaskan dendamnya kepada Jurchen Pajowi. Namun ternyata ada satu prajurit yang memendam nafsu kepada Asin. Hingga di malam hari dia nekat masuk ke rumahnya bermaksud untuk merayu Asin. Namun Asin lebih sigap dan mencoba mengusirnya. Walaupun akhirnya dia juga menyerahkan tubuhnya kepada prajurit Joseon. Suatu hari pasukan pembawa pesan Joseon memberitahukan bahwa perjanjian damai dengan Jepang tidak berakhir sesuai harapan. Maka raja meminta semua pasukan kembali untuk memperkuat kerajaan. Min Chirok menyerahkan pimpinan Chupanji sementara kepada deputinya dan berpesan untuk terus memantau pergerakan Pajowi. Dan sang deputi pun memerintah Asin untuk lebih rinci mengintai markas militer Pajowi. Malam harinya Asin menyeberang sungai Amnok lagi untuk mengintai markas Pajowi. Melihat segerombolan pasukan pergi, dia memberanikan diri untuk masuk ke markas itu. Dia melihat seorang penjaga, lalu bersembunyi di sebuah ruangan. Penjaga itu malah masuk ke ruangan itu dan terlihat memberi makan seorang tawanan. Asin pun mendekati tawanan itu dan ternyata orang itu adalah ayah Asin. Gak bisa dibayangkan penderitaan tahap yang telah dilalui selama bertahun-tahun. Dia sebenarnya sudah menyerah, walaupun bertemu kembali dengan Asin. Tahap meminta untuk dibunuh saja. Dengan berat hati, Asin pun menghentikan penderitaan sang ayah. Dalam kesedihannya, dia kemudian membakar markas militer Pajowi. Saat perjalanan pulang, dia bertemu dengan rombongan Cho Beom-il dan Min Chirok yang sedang menuju Joseon. Dia melihat anak panah yang dibawanya. Dia teringat saat masih bocil, dia melihat jasad bangsa Jurchen yang tewas. Tubuhnya tertancap anak panah mirip dengan milik Cho Beom-il. Dia berpikir ini bukanlah suatu kebetulan. Apakah dulu Joseon sendiri yang membunuh warga Jurchen?
hingga menyebabkan penyerangan Jurchen kepada keluarga dan saudaranya. Arsin lalu menyelinap ke kantor Komandan Jupanji. Dia menemukan catatan perihal penyebab serangan yang membunuh saudaranya. Ternyata itu adalah perbuatan Minchirok. Dia menghindari pembalasan dendam Jurchen Pajowi yang terkenal kuat dan agresif. Maka dia memanipulasi sekali lagi dengan mengakui bahwa orang Jurchen yang masuk ke Piesagun bukanlah dibunuh oleh harimau, melainkan oleh seseorang, sambil melemparkan benda yang diakuinya ditemukan pertama kali di dekat jasad mereka, yaitu benda kerajinan kulit yang biasa dijual oleh Tahap di Jurchen. Maka akibat manipulasi itu, Tahap dianggap pengkhianat, ditawan seumur hidup, dan sanak saudaranya dibunuh oleh pasukan Aidagan. Demi Joseon, Minchirok mengorbankan kepala desa Seongjiayin beserta warganya sebagai tempat pembalasan dendam bangsa Jurchen. Mengetahui fakta itu, rasa balas dendamnya menjadi berlipat, bukan hanya kepada Jurchen namun juga kepada Joseon. Bahwa satu-satunya orang yang dia percaya bisa membalaskan dendamnya justru adalah dia pelaku sebenarnya. Dia merencanakan balas dendam yang juga akan menjadi awal mula bagaimana wabah mengerikan itu muncul dan menyerang kerajaan Joseon, menggagalkan rencana tatanan Korea baru dari klan Haewoncho, sekaligus menjadi strategi Korea dalam memenangkan pertarungan dari invasi Jepang. Semua itu tersaji di serial Kingdom Season 1 dan Season 2 yang akan kita bahas di konten-konten selanjutnya. Asin yang masih menyimpan tanaman pembangkit melakukan uji coba pada prajurit Joseon. Siapa lagi kalau bukan si prajurit mesum yang dia tikam hingga tewas. Dan benar saja tanaman pembangkit itu bisa membangkitkannya dari kematian. Dan apa harga yang harus dibayar adalah mereka akan berubah menjadi zombie. Bagaimana cara Asin membangkitkannya dari kematian? Nanti aneh jelasin di ending. Prajurit itu berjalan sempoyongan dan berhasrat besar akan daging dan darah. Petugas patroli Jupanji adalah korban pertamanya. Petugas lain yang berusaha menolong tak luput dari sasarannya. Salah seorang prajurit yang bersiap tidur di barak dikagetkan oleh darah segar di kasurnya. Belum habis kagetnya, dia menyaksikan satu persatu teman-temannya berubah menjadi zombie. Sang deputi yang mendengar kegaduhan menjebak keluar. Dia malah menemukan seorang penjaga yang telah dibunuh dengan luka goresan di dahi dan sebuah bunga ungu tertanam di dalam luka itu. Sang deputi lalu mengambil pedang dan menyaksikan prajuritnya berubah. Deputi sekuat tenaga bertahan melawannya. Dan untungnya dia melempar api ke zombie itu yang seketika membakar tubuh inang beserta parasitnya. Tubuh manusia atau inang yang menjadi zombie itu sebenarnya juga udah mati. Cacing parasitlah yang menyerang otak dan membangkitkannya. Ada beberapa cara untuk membunuh zombie itu dan salah satunya adalah dibakar. Karena cacing parasit lemah dengan panas. Ada lagi cara agar orang mati tidak bisa dibangkitkan menjadi zombie. Nah, karena cacing parasit menyerang otak, maka agar mayat tidak bisa dibangkitkan kembali, satu-satunya cara adalah dengan memisahkan kepala dari tubuh si mayat. Lanjut ke filmnya. Sang deputi beserta pengawalnya yang melarikan diri dipanah sama Asin. Para prajurit yang berusaha kabur juga dipanahnya, sehingga memudahkan para zombie menggigit mereka. Dia benar-benar menghabisi semua orang di benteng Manpo. Satu orang terakhir yang berusaha selamat pun dijadikan umpan. Teriakan itu mengundang semua zombie untuk menggigit umpannya. Ya, scene ini hampir mirip emang sama serbuan zombie di tembok ratapan. Lalu Arsin segera membakar mereka, para inang beserta parasitnya. Film diakhiri dengan scene Asin pulang ke Seongjiayin dengan menyeret karung. Dalam imajinasinya, dia pulang disambut oleh semua warga dan juga ibu beserta adik-adiknya. Semua sanak saudaranya menunggu di dalam rumah dan ternyata semua sanak saudaranya yang sudah mati dibangkitkan kembali dan menjadi zombie. Mereka tidak mau diberi makan daging hewan dan kali ini yang dibawa Asin adalah daging manusia segar. 땅에 살아있는 모든 걸 죽여버리면 나도 당신들 곁으로 갈 거야.
Yo men, cerita belum berakhir dan ending dari film ini adalah kunci menuju pintu gerbang menuju Kingdom season 1. Menampilkan scene Ashin bertemu dengan tabib Lee Seung Hui. Dia memberitahu bahwa Saeng Sacho atau tanaman pembangkit benar-benar bisa membangkitkan kematian. Ternyata Ashin kecil sudah membangkitkan jasad keluarganya. Caranya adalah jika jasad belum membusuk, tanaman itu dihaluskan dan diberi air. Lalu tanaman itu dimasukkan ke dahi yang telah disayat sedalam 3 mm. Maka dalam 2 jam mayat tersebut akan hidup kembali. Wadaw. Scene tersebut adalah kunci bagaimana wabah itu bisa masuk ke Joseon. Itu adalah bagian di mana rencana Ashin menghancurkan kerajaan. Kalau udah nonton season 1, kalian pasti tahulah kalau tabib Lee Seung Hui adalah tabib yang menangani penyakit cacar sang raja Joseon. Karena rajanya meninggoy cuy, maka terpaksa tabib Lee Seung Hui mencoba membangkitkannya dari kematian menggunakan Saeng Sacho pemberian Ashin. Memang bangkit sih, tapi yaitu ada harga yang harus dibayar dan rajanya akhirnya jadi zombie. Yang proses pembangkitannya oleh Lee Seung Hui sebenarnya selalu muncul di setiap scene intro film di season 1. Kenapa sang raja yang sudah meninggoy harus dibangkitkan lagi? Ya karena ada kepentingan politik dari klan Haewon-seo. Nanti dijelasin lagi, dirangkum episode per episode, season by season. Nanti dijelasin lagi lah episode per episode ya. Up next dude. Oke, sekian dulu alur film kali ini. Terima kasih yang sudah like dan subscribe. Signing off and bye now.